Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan NIM akhir 034, 037, 039, 042 ingin mempresentasikan analisis jurnal artikel dengan judul Cavitation Mitigation via Curvilinear Bears in Centrifugal Pump. Lanjut. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dimas Iswanuddin, lalu Ristanto, lalu saya sendiri Gabriel, lalu yang keempat Sandi Widianto. Lanjut. Untuk isi dari presentasi kali ini, yang pertama ada di identifikasi artikel, latar belakang, lalu permasalahan utama, lalu ada analisis permasalahan, kelima metodologi penelitian, lalu hasil dan pembahasan, untuk ketujuh kesimpulan, lalu analisis hasil dan pembahasan secara individu, untuk yang terakhir kesimpulan secara bersama. Next, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk pada bagian latar belakang dari artikel yang kita bahas analisis permasalahannya, nah latar belakangnya yaitu secara umum bahwa latar belakang penelitian pada artikel tersebut sangat berkaitan dengan masalah kavitasi pada pompa sentrifugal yang sering terjadi pada mesin fluida. Nah, fenomena ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti penurunan efisiensi pompa, kerusakan material pada sudu atau blade, serta meningkatkan kebisingan dan getaran selama operasi pompa saat berjalan. Selain itu, kavitasi juga menimbulkan ketidakstabilan aliran yang dapat mempercepat kerusakan komponen dan menurunkan keandalan sistem hidrolik secara keseluruhan. Next. Nah, berbagai metode telah dikembangkan untuk mengendalikan atau mengurangi kavitasi pada pompa, seperti penggunaan hambatan atau obstacle pada sudu, injeksi untuk berlawanan arah, peningkatan kekasaran permukaan sudu, hingga penggunaan geometri alur tertentu. Metode-metode tersebut juga bertujuan untuk memodifikasi karakter aliran sehingga tekanan pada lokal dapat meningkat dan pembentukan gelembung kavitasi dapat ditekan. Namun demikian, pemahaman mengenai mekanisme pengendalian kavitasi secara menyeluruh masih terbatas sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Next, Mas. Oke, dari artikel tersebut memiliki eh, empat tujuan utama, yaitu yang pertama menganalisis fenomena kavitasi terhadap kinerja dan stabilitas operasi pompa sentrifugal. Yang kedua, mengkaji metode pengendalian kavitasi pada pompa sentrifugal melalui penambahan penghalang atau obstacle pada permukaan sudu atau blade impeller. Mengetahui pengaruh variasi tinggi penghalang terhadap karakteristik aliran fluida di pompa sentrifugal. Yang terakhir, menganalisa perubahan distribusi tekanan dan pola di aliran dalam impeller pompa sentrifugal akibat penambahan penghalang. Oke, next. Nah, dari artikel tersebut memiliki permasalahan utama yang dapat dibahas dalam artikelnya, yaitu permasalahan utama dalam penelitian tersebut terjadinya kavitasi pada pompa sentrifugal yang dapat menurunkan efisiensi, menimbulkan getaran dan kebisingan, serta menyebabkan kerusakan pada sudu pompa atau blade. Selain itu, metode pengendalian kavitasi yang ada belum sepenuhnya efektif, sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui cara mengurangi kavitasi dengan memperbaiki karakteristik aliran dalam pompa tersebut. Oke, next, Mas. Nah, dari kami berempat, yaitu yang pertama Dimas, yang kedua saya sendiri yaitu Rustanto, yang ketiga yaitu Gabriel, dan yang keempat yaitu Sandi, memiliki permasalahan analisis permasalahannya sendiri-sendiri dalam menganalisa sumber artikel yang kita bahas tersebut. Yang pertama yaitu Dimas. Nah,
Dimas sendiri memiliki analisis permasalahan yaitu membahas ketidakstabilan aliran fluida di dalam pompa kavitasi menyebabkan instabilitas aliran atau flow instability seperti terbentuknya vortex dan perubahan tekanan yang tidak stabil di dalam saluran aliran pompa. Yang kedua yaitu saya sendiri Rustanto yaitu penurunan efisiensi dan performa hidrolik pompa ketika gravitasi terjadi. Kinerja hidrolik pompa menurun termasuk penurunan head efisiensi dan kapasitas aliran. Yang ketiga yaitu Gabriel, yaitu terbentuknya vortex atau pusaran aliran di sudut belakang pompa penelitian. Penelitian tersebut menemukan bahwa pada kondisi kavitasi terdapat vortex kuat di bagian belakang atau belakang sudu atau blade. Oke, yang keempat yaitu Sandi sendiri memiliki analisis permasalahannya yaitu belum optimalnya metode pengendalian kavitasi pada pompa sentrifugal walaupun sudah ada beberapa metode seperti groove, roughness, and air injection dan obstacle. Oke, next. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Dimas Ikhwanuddin. Baik, di sini selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama adalah model dan mesh generation. Metodologi penelitian pada artikel ini menggunakan pendekatan simulasi numerik atau CFD, Computational Fluid Dynamics, untuk menganalisis fenomena kavitasi pada pompa sentrifugal. Model pompa dibuat dalam bentuk 3 dimensi, kemudian ditambahkan penghalang berbentuk kurvilinear pada permukaan sudu atau blade, impeller dengan beberapa variasi tinggi. Simulasi dilakukan untuk membandingkan karakteristik aliran, distribusi tekanan, dan perkembangan volume kavitasi antara pompa tanpa penghalang dan pompa dengan penghalang. Hasil simulasi tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui pengaruh penghalang terhadap kinerja pompa serta efektivitasnya dalam mengurangi fenomena kavitasi. Nah, di sini bisa dilihat yaitu adalah mesh independent study, yaitu dengan menggunakan CFD. Selanjutnya ada model turbulensi dan kavitasi. Pada penelitian ini menggunakan model turbulensi dan kavitasi untuk menganalisis aliran fluida di dalam pompa sentrifugal. Model turbulensi digunakan untuk menggambarkan perilaku aliran fluida yang tidak stabil dan kompleks di dalam impeller pompa, sehingga dapat diketahui distribusi kecepatan dan tekanan secara lebih akurat. Dan juga digunakan untuk model kavitasi untuk memprediksi pembentukan dan perkembangan gelembung uap yang terjadi ketika tekanan fluida turun di bawah tekanan uapnya. Nah, penelitian ini menggunakan model turbulensi KB untuk menggambarkan aliran turbulensi di dalam pompa. Nah, persamaan pertama ini digunakan untuk menghitung energi kinetik turbulen. Lalu ada viskositas turbulen yang dihitung dengan mu T sama dengan rho K per omega. Lalu persamaan kedua ini digunakan untuk menghitung laju disipasi turbulen atau omega. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk penelitian ini juga digunakan menggunakan model turbulensi SST atau Shear Stress Transport untuk meningkatkan akurasi simulasi. Model ini juga merupakan gabungan dari dua model turbulensi yaitu K omega dan K epsilon dengan rumus yang tertera. Lalu untuk menghindari prediksi turbulensi yang terlalu besar menggunakan rumus seperti pada PPT. Lalu untuk menghitung efek kavitasi digunakan menggunakan fungsi seperti pada presenter. Lanjut.
Lalu untuk metode berikutnya digunakan juga untuk menghitung laju pembentukan dan runtuhnya gelembung uap pada fenomena kavitasi. Persamaan pertama menunjukkan laju pembentukan uap yang terjadi ketika tekanan fluida lebih kecil dari tekanan uap, sedangkan persamaan kedua menunjukkan laju kondensasi, yaitu saat gelembung uap runtuh kembali menjadi cairan ketika tekanan lebih besar dari tekanan uap. Next. Lalu untuk hasil dan pembahasan, yang pertama yaitu validasi model dan perbandingan kurva karakteristik. Hasil perbandingan menunjukkan kesesuaian yang baik antara data eksperimen dan simulasi. Penambahan penghalang pada impler hanya menyebabkan penurunan head kurang dari 5% dan efisiensi kurang dari 3%, sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pompa. Selain itu, nilai NPSH juga pada hampir semua variasi penghalang relatif sama pada berbagai laju aliran yang menunjukkan bahwa tinggi penghalang tidak banyak mempengaruhi titik kritis gravitasi pada pompa. Next. Lalu yang kedua ada pengaruh hambatan terhadap karakteristik aliran. Pertama, penambahan hambatan atau obstacles pada sudu pompa mempengaruhi struktur aliran di dalam impeller. Lalu hambatan meningkatkan energi kinetik turbulen di dekat dinding sudu. Ketiga, hambatan membantu mempercepat transisi aliran dan mengurangi separasi aliran. Lalu pada tahap awal kavitasi, pengaruh hambatan terhadap aliran belum terlalu signifikan. Dan terakhir, saat kavitasi berkembang, hambatan membantu meningkatkan tekanan lokal sehingga menghambat perluasan daerah bertekanan rendah penyebab kavitasi. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua ada pengaruh hambatan terhadap karakteristik aliran. Gambar tersebut menunjukkan sistem pengujian eksperimen yang terdiri dari impeller dan volute pompa, tangki kavitasi, serta pompa vakum cincin air yang digunakan untuk mensimulasikan dan mengamati fenomena kavitasi pada pompa. Next. Lalu ada pengaruh hambatan terhadap karakteristik aliran. Gambar tersebut menunjukkan kurva karakteristik kinerja eksternal pompa sentrifugal yang memiliki hubungan antara laju aliran terhadap head, efisiensi, dan NPSH pada berbagai variasi tinggi penghalang, serta hasil eksperimen. Next. Lalu, gambar tersebut menunjukkan distribusi energi kinetik turbulen atau TKE pada impeller pompa sentrifugal untuk kondisi aliran normal tanpa kavitasi serta pada variasi tinggi penghalang, yang memperlihatkan perubahan intensitas turbulensi di dalam saluran aliran pompa. Next, gambar tersebut menunjukkan distribusi tekanan di sekitar penghalang pada impeller pompa sentrifugal pada impeller pompa pada kondisi aliran normal tanpa kavitasi serta pada variasi tinggi penghalang, yang memperlihatkan perubahan tekanan akibat penambahan penghalang di dalam saluran aliran pompa. Next. Selanjutnya, gambar tersebut menunjukkan kontur distribusi kecepatan aliran pada impeller pompa sentrifugal pada kondisi aliran normal tanpa kavitasi serta pada variasi tinggi penghalang, yang menggambarkan perubahan pola kecepatan fluida di dalam saluran pompa. Kemudian ada kesimpulan utama. Yang pertama ada manfaat besar dengan gangguan minimal, yaitu memasang penghalang di sudut pompa terbukti mampu menekan kavitasi dan meningkatkan kinerja hisap hingga 30%. Efek sampingnya hanya sedikit menurunkan efisiensi, yaitu di bawah 3% saat tidak ada kavitasi. Yang kedua ada cara kerja penghalang, di mana penghalang bekerja dengan memicu tekanan tinggi di sekitarnya yang berfungsi untuk memecahkan gelembung kavitasi, sekaligus memperbaiki aliran dengan mengurangi pusaran penyebab kavitasi. Lalu yang ketiga ada ukuran yang tepat, di mana tidak semua ukuran sama efektifnya. Penelitian menemukan bahwa efek penekanan kavitasi paling optimal didapatkan ketika penghalang memiliki tinggi koefisien 1/2 dari ukuran tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya di sini adalah analisis hasil pembahasan dan kesimpulan yang individu. Dari saya sendiri yaitu saya mengambil ketidakstabilan aliran fluida di dalam pompa kavitasi. Yang pertama di sini ada penyebabnya. Jadi penyebabnya itu kavitasi terjadi ketika tekanan turun drastis, membentuk gelembung uap yang pecah dan mengganggu kestabilan aliran. Lalu pemicunya yaitu perbedaan tekanan yang menciptakan pusaran atau vortex yang diperkuat oleh kavitasi, yaitu menyebabkan aliran semakin turbulen. Dampaknya sendiri yaitu fluktuasi tekanan, menimbulkan getaran, kebisingan, serta mempercepat keausan sudu dan menurunkan umur pakai pompa. Lalu solusinya yaitu menambahkan penghalang atau obstacle pada sudu, memperbaiki distribusi tekanan, serta meredam pusaran dan menekan kavitasi sehingga aliran lebih stabil. Kesimpulannya yaitu ketidakstabilan aliran fluida dalam pompa sentrifugal disebabkan oleh kavitasi yang memicu pembentukan gelembung uap, vortex aliran, dan fluktuasi tekanan. Kondisi ini dapat menurunkan kinerja serta umur pakai pompa. Penambahan obstacle pada sudut pompa terbukti dapat memperbaiki struktur aliran, mengurangi vortex, dan menekan perkembangan kavitasi sehingga meningkatkan stabilitas aliran dan performa pompa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rustanto. Oke, untuk pada bagian saya sendiri, Rustanto, yaitu saya menganalisis terkait penurunan efisiensi dan performa hidrolik pompa akibat kavitasi. Nah, hasil pembahasannya sendiri yang pertama yaitu penurunan head pompa. Gelombang uap mengganggu transfer energi sehingga menyebabkan head breakdown saat kavitasi kritis. Yang kedua yaitu penurunan efisiensi pompa. Gelembung uap menghalangi aliran dan meningkatkan turbulensi sehingga transfer energi tidak optimal dan efisiensi menjadi turun. Yang ketiga yaitu penurunan kapasitas aliran, yaitu hambatan dari gelembung uap mengurangi luas penampang efektif sehingga menurunkan kapasitas aliran pompa. Yang keempat yaitu dampak tambahannya atau akibatnya, yaitu getaran, kebisingan, erosi sudu meningkat, sehingga memperpendek umur pakai pompa. Next, Mas. Nah, kesimpulan dari analisis yang saya bahas tadi, yaitu kavitasi menyebabkan penurunan performa hidrolik pompa yang signifikan, meliputi penurunan head, efisiensi, dan kapasitas aliran. Hal tersebut terjadi karena gelombang uap mengganggu kontinuitas aliran, menciptakan hambatan, dan menyebabkan kerugian energi. Dampak lanjutannya yaitu berupa getaran, kebisingan, dan erosi material yang semakin memperburuk kinerja pompa dalam jangka panjang. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gabriel. Oke, jadi untuk saya sendiri mengambil aspek yakni terbentuknya vortex atau pusaran aliran yang kuat di belakang sudut pompa penelitian. Ditemukan bahwa pada kondisi kavitasi terdapat vortex kuat di bagian belakang sudu atau blade. Dan untuk hasilnya yakni terbentuknya vortex di belakang sudut pompa terjadi akibat penurunan tekanan lokal ketika fluida dipercepat oleh impeller. Lalu pada kondisi tertentu tekanan ini mendekati tekanan uap, terbentuk gelembung kavitasi yang mengganggu kestabilan aliran. Selanjutnya, aliran yang keluar dari sudu mengalami separasi di bagian belakang sudu atau trailing edge. Perbedaan kecepatan antara aliran utama dan aliran lambat di daerah Wicks menghasilkan shear layer yang memicu terbentuknya pusaran aliran atau vortex yang semakin kuat saat kavitasi berkembang. Next, Mas. Paling ketiga, vortex yang terbentuk dapat menjebak gelembung kavitasi sehingga meningkatkan turbulensi dan memperbesar volume kavitasi. Sehingga kondisi ini menyebabkan aliran menjadi tidak stabil, menimbulkan getaran dan kebisingan, serta menurunkan efisiensi dan keandalan pompa. Lalu, penelitian mengusulkan penambahan obstacle kecil pada permukaan sudu pompa untuk memodifikasi struktur aliran. Untuk obstacle ini dapat meningkatkan tekanan lokal dan melemahkan vortex sehingga perkembangan kavitasi dapat dikurangi dan stabilitas aliran meningkat. Next.
Lalu untuk kesimpulannya, terbentuknya vortex di belakang sudut pompa disebabkan oleh penurunan tekanan lokal dan separasi aliran pada bagian trailing edge yang memicu terbentuknya pusaran aliran serta kavitasi. Lalu vortex tersebut memperkuat turbulensi, menyebabkan gelembung kavitasi, dan menyebabkan ketidakstabilan aliran yang berdampak pada penurunan efisiensi serta meningkatnya getaran pada pompa. Kondisi ini dapat diatasi dengan memodifikasi struktur aliran, salah satunya melalui penambahan obstacle pada permukaan sudu untuk melemahkan vortex dan mengurangi perkembangan kavitasi sehingga kinerja pompa menjadi lebih stabil. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari saya sendiri. Yang pertama yaitu masalah belum optimalnya pengendalian kavitasi, di mana tanpa konfigurasi yang tepat, kavitasi tetap memicu fluktuasi tekanan yang parah dan menurunkan umur pakai komponen pompa. Yang kedua yaitu mekanisme curvilinear barriers atau obstacle sebagai solusi. Dengan menempatkan obstacle pada posisi yang strategis, aliran fluida dapat untuk mendistribusikan tekanan secara lebih merata, sehingga area bertekanan rendah yang memicu penguapan dapat diminimalisir. Lalu yang ketiga, pengaruh terhadap vortex dan stabilitas aliran, yaitu penggunaan obstacle yang optimal terbukti dapat memecah struktur vortex tersebut dan memperbaiki pola aliran. Next. Lalu ada kesimpulannya yaitu pengendalian kavitasi pada pompa sentrifugal melalui metode seperti groove, roughness, air injection, maupun obstacle belum mencapai titik optimal karena setiap metode memiliki karakteristik performa yang berbeda-beda. Masalah utama terletak pada pemilihan konfigurasi yang paling efektif untuk menemukan pertumbuhan kavitasi tanpa mengorbankan efisiensi pompa. Next. Lalu ada analisis kesimpulan bersama. Kavitasi pada pompa sentrifugal merupakan fenomena kompleks yang dipicu oleh penurunan tekanan lokal di bawah tekanan uap yang menyebabkan pembentukan gelembung uap di sekitar sudu impeller. Gelembung tersebut mengganggu kontinuitas aliran, menciptakan hambatan, dan menyebabkan kerugian energi yang berdampak pada penurunan performa hidrolik pompa secara signifikan, meliputi penurunan head, efisiensi, dan kapasitas aliran. Ketidakstabilan aliran ini diperparah oleh terbentuknya vortex di belakang sudu akibat separasi aliran pada bagian trailing edge yang memperkuat turbulensi, menjebak gelembung kavitasi, dan menyebabkan fluktuasi tekanan. Dampak lanjutannya berupa getaran, kebisingan, serta erosi material yang semakin memperburuk kinerja dan memperpendek umur pakai pompa dalam jangka panjang. Next. Lalu, berbagai metode pengendalian kavitasi telah dikembangkan, termasuk groove, roughness, air injection, maupun penambahan penghalang atau obstacle. Namun masing-masing metode memiliki karakteristik performa yang berbeda-beda dan belum mencapai titik optimal. Masalah utama terletak pada pemilihan konfigurasi yang paling efektif untuk menekan pertumbuhan kavitasi tanpa mengorbankan efisiensi pompa. Penambahan obstacle pada permukaan sudu terbukti dapat memperbaiki struktur aliran dengan menginduksi tekanan tinggi dan energi kinetik turbulen di sekitarnya, sehingga mampu memecahkan gelembung kavitasi di ujung sudu, mengurangi intensitas vortex di dekat spread zone, serta mempercepat pelemahan volume kavitasi. Dengan mekanisme tersebut, stabilitas aliran meningkat dan performa pompa menjadi lebih optimal dalam menghadapi fenomena kavitasi. Next. Nah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada Gabriel sebagai moderator. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.